Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah tanggal 15 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal orang menyebutnya juga dengan bulan Maulid atau bulan Mulud, di mana 14 abad yang lalu kurang lebih lahirlah seorang manusia pilihan, manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada bulan Rabiul Awal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Pada bulan Rabiul Awal juga, yang pertama adalah liman kana yarjullaha, bagi orang yang memang berharap Allah. Orang-orang itu orang-orang yang mengharap ridha Allah, umal akhirah. Orang yang bisa mengikuti Rasul adalah orang yang wal yaumal akhirah, dia berorientasi akhirat. Orang yang berorientasi dunia tidak akan bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ambil contoh ekstrim. Di zaman Fir'aun adalah salah satu contoh manusia paling zalim di muka bumi ini. Bahkan dia mengaku diri sebagai Tuhan. Begitu sehatnya, begitu besar kekuasaannya, orang disuruh menyembah dia. Tapi ternyata di tengah-tengah kekuasaan yang begitu besar, ada orang-orang yang tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Antara lain adalah Asiyah, istri Fir'aun. Fir'aun tahu akhirnya bahwa istrinya tidak menyembahnya. Istrinya beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa. Maka Fir'aun marah. Istrinya dibuli di depan umum. Istrinya disiksa. Istrinya dianiaya. Tapi apa kata Asiyah? Asiyah tidak takut dianiaya di dunia. Asiyah tidak takut dibuli di dunia. Dia tidak takut dihukum di dunia. Yang penting adalah dia bisa membangun akhirat. Di dalam surah At-Tahrim Allah mengabadikan kata-kata Asiyah, yaitu Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Rabbi ibnili, ya Allah, bangunkan aku indaka baitan fil jannah, dari engkau ya Allah, istana, rumah di surga. Enggak apa-apa di dunia ini saya menderita, yang penting di surga saya punya istana lagi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau mau cerita enak, kalau mau cerita nyaman, enggak usah capek-capek. Istri Fir'aun beriman kepada Allah, nurut aja sama Fir'aun. Harta yang paling berharga bisa ia peroleh, makanan yang paling enak bisa ia makan, tempat yang paling mewah sudah tersedia, kalau dia memilih zona nyaman. Tetapi ternyata istri Fir'aun rela kehilangan istana, rela kehilangan harta benda, perhiasan, emas dan lain sebagainya, rela kehilangan segalanya. Yang penting dia dapatkan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, perlu orang-orang bermental istri Fir'aun. Kadang-kadang yang sekarang diancam sedikit sudah takut, mau dihukum sedikit sudah takut, terancam kehilangan harta, bisnisnya ditutup, sudah kehilangan idealisme. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak ada istiqomah. Mengapa? Karena tidak orientasi akhirat. Selama orientasinya masih dunia, tidak, susah untuk bisa istiqomah. Apalagi ada godaan-godaan, ada ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Tetapi ketika orientasinya akhirat, hancur bagaimanapun hancurnya dunia, dia tetap berharap nanti di akhirat dibangunkan istana. Itulah Asiyah, istri Fir'aun. Selain Asiyah, ada juga para penyihir-penyihir Fir'aun.
Awalnya para penyihir Fir'aun pro Fir'aun, pendukung Fir'aun, raja penguasa yang sangat zalim itu. Tapi ternyata ketika dihadapkan pada kebenaran Nabi Musa, para penyihir Fir'aun itu tidak kuat menghadapi mukjizat Nabi Musa. Singkat cerita, kalahlah para penyihir Fir'aun itu. Sebelum pertarungan itu, para penyihir sudah dijanjikan oleh Fir'aun jika mereka nanti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan raja, dekat dengan kekuasaan. Kalau sudah dekat dengan kekuasaan, harta itu sangat mudah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi para penyihir Fir'aun bertaubat dan mereka memilih untuk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang terjadi dengan pilihannya? Ketika dia memilih untuk bertentangan dengan rajanya, penguasanya, dan dia memilih untuk beriman kepada Allah, ada konsekuensinya. Fir'aun berkata, akan aku potong tangan dan kakimu, dan akan aku salib kalian. Tetapi apa kata para penyihir Fir'aun? Apakah takut ia kehilangan jabatan? Apakah takut ia kehilangan dunia? Apakah takut dia dihukum dengan hukuman yang berat? Apakah takut dia kehilangan nyawa? Tidak, ternyata yang ditakutkan adalah akhiratnya, akhirat yang buruk. Oleh karena itu, para penyihir Fir'aun dihadapkan pada pilihan. Kalau dia tetap bersama Fir'aun, dia menjadi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Dia mendapatkan harta dunia dan seisinya. Dia selamat. Tetapi ketika dia menentang Fir'aun, berhijrah dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, maka jabatan-jabatan dilepas, harta hilang, bahkan berpotensi dan kehilangan nyawa mereka. Bagaimana penyihir Fir'aun bersikap? Apa yang dia pilih? Kalau dia pilih dunia, maka dia selamatlah di dunia, tetapi di akhirat hancur. Tetapi yang dipilih oleh para penyihir Fir'aun, tidak menjadi masalah kehilangan segalanya termasuk nyawa. Yang penting akhirat yang abadi itu saya selamat. Penyihir Fir'aun pun menanggapi ancaman Fir'aun dan mereka berkata, faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Fir'aun, silakan kamu putuskan, silakan kamu hukum kami. Kamu hanya bisa menghukum kami di dunia saja, di akhirat tidak. Itulah orang yang wal yaumal akhirah, orang yang berorientasi pada akhirat. Merekalah orang-orang yang zuhud, sehingga dengan kezuhudannya diancam kehilangan harta, tidak takut. Diancam akan disiksa, tidak takut. Diancam dibunuh, tidak takut. Karena bagi dia kematian adalah sebuah kemestian, dan yang paling penting adalah masa depan di akhiratnya adalah masa depan yang indah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi bagi orang yang tidak wal yaumal akhirah, dia tidak zuhud, dia hubbud dunia, apa yang terjadi? Diberikan contoh juga di dalam surat At-Tahrim, perumpamaan wanita-wanita yang mereka berada di bawah kekuasaan hamba-hamba kami yang soleh, yaitu imro'ata Nuhi wa imro'ata Lut, istri Nuh dan istri Lut. Di era Nabi Lut terjadi LGBT, maka saat itu istri Nabi Lut memang dia adalah istri Nabi Lut, tetapi kecintaannya terhadap dunia terlalu mendominasinya. Dia lebih cinta dunia daripada akhirat. Maka tatkala ada tawaran, wahai istri Lut, kamu mau nggak perhiasan emas dan perak yang berlimpah ruah? Mau. Kalau begitu kami tawarkan, ada tawaran mudah dengan hadiah yang begitu bergelima. Oke.
Tawarannya adalah ketika ada tamu laki-laki ganteng ke dalam rumahmu, tolong sampaikan kepada kami informasinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka istri Nabi Lut, padahal istrinya Nabi, tapi lebih didominasi oleh dunia, maka dia tidak bisa menjadi istiqomah, dan dia termasuk orang-orang yang bermaksiat, menentang Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka orang yang orientasinya dunia tidak akan bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syarat yang ketiga adalah wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga, orang yang bisa mengikuti Rasul adalah orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang zikirnya sedikit tidak bisa mengikuti Rasul. Maksudnya bagaimana? Ia awalnya ikhlas, ia awalnya dia berorientasi akhirat, tapi lama-lama terdistorsi, katakanlah oleh politik kantor, katakanlah oleh kedengkian, katakanlah oleh hasutan-hasutan dan lain sebagainya. Keikhlasannya lama-lama terkikis karena kurang zikir. Maka meskipun awalnya ikhlas, kalau zikirnya sedikit, keikhlasan itu bisa terkikis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang banyak berzikir kepada Allah, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Orang yang zikir otomatis tentram. Kalau sudah banyak zikir, lah kok belum tentram-tentram juga. Jangan salahkan bahwa konsep zikir menentramkan kolbu, jangan salahkan itu. Karena di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 sudah dijelaskan, hanya dengan berzikir kolbu menjadi tentram. Tapi zikir kok nggak tentram-tentram juga. Oh, zikirnya yang belum efektif, zikirnya yang belum masuk ke dalam kolbu. Ketika zikir sudah masuk ke dalam kolbu, maka pasti berbuah ketentraman. Orang kalau sudah tentram, dekat kepada sabar. Orang kalau sudah tentram, dekat kepada syukur, dekat kepada ridho, dekat kepada cinta, dekat kepada rahmatan lil alamin. Maka intisari dari akhlakul karimah adalah ketentraman kolbu. Dan semakin banyak zikirnya, semakin tentram kolbunya. Terakhir saya ingin mengambil sebuah ilustrasi. Ada gelas lilin, di bagian bawah isinya air, di bagian atas minyak yang kotor. Lalu ketika kita ingin membersihkan gelas lilin itu dari minyak yang kotor, kita tuangkan air sedikit demi sedikit ke gelas itu, lama-lama minyaknya naik, lama-lama tumpah, dan yang tersisa tinggal air bersih. Begitulah perumpamaan kolbu kita. Ada air bersih, tapi ada juga minyak yang kotor. Ada pahala, ada dosa. Nah, ada ibadah, ada maksiat. Bagaimana cara membersihkan kolbu kita? Sirami kolbu kita dengan zikir. Lama-lama itu minyak-minyak lama-lama akan keluar. Tapi yang terjadi kadang-kadang, gelasnya betul, minyaknya ada, airnya ada. Kita mau tuangkan air ke dalam gelas itu, tapi ternyata airnya tidak masuk ke dalam gelas. Bagaimana mungkin gelasnya bisa bersih kalau airnya tidak masuk? Begitu juga bagaimana mungkin kolbu kita bisa bersih kalau zikirnya tidak masuk? Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan Rabiul Awal ini, mari kita tingkatkan efektivitas zikir kita, sehingga zikir yang kita lantunkan, zikir yang kita baca adalah zikir yang tembus masuk ke dalam kolbu kita dan menghasilkan kebersihan kolbu dan ketentraman jiwa, sehingga hasil dari ketentraman jiwa adalah akhlakul karimah. Kesimpulannya, jika kita ingin mengikuti Rasul, ada 3 kriterianya. Yang pertama, pastikan setiap kegiatan kita, aktivitas kita adalah aktivitas yang yarjullah, hanya berharap ridho Allah.
Yang kedua, wal yaumal akhir, pastikan kita orang-orang yang berorientasi akhirat. Dan yang ketiga adalah wa dzakarullaha katsira, dan kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.